Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, pada video ini kita akan membahas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, jadi peraturan Menteri LHK ini uh, secara rinci ya, ini membahas tentang daftar usaha atau kegiatan apa saja yang wajib untuk AMDAL ya, AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan pada isi materi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini adalah struktur peraturan dari Permen LHK ini ada 7 bab ya. Di sini ada bab 1 ketentuan umum, ada bab 2 daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ada bab ketiga tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Bab 4 daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ada bab 5 tentang perubahan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Bab ke-6 ada ketentuan peralihan, bab ke-7 adalah ketentuan penutup. Nah, ini adalah masing-masing ya jumlah dari pasal-pasalnya beserta pasal-pasalnya. Jadi bab 1 ada 2 pasal ya, pasal 1 dan pasal 2. Di bab 2 juga ada 2 pasal, pasal 3 dan 4 dan seterusnya hingga pada bab 7 ini ada 2 pasal ya, pasal 11 dan 12. Totalnya berarti ada 12 pasal pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Kita bahas dari bab ke-1 dulu, ketentuan umum, pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, disebut dengan AMDAL ya, adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 2. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang disebut dengan UKL UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau disebut SPPL. SPPL ya adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL. Selanjutnya, poin keempat, usaha dan atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Kemudian yang keenam ini ada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang disebut dengan KBLI ya, adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik atau BPS ya. Dia ada menteri ya, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya pasal kedua, peraturan menteri ini mengatur A. Daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, B. Daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL, C. Daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL, dan D. Penambahan atau pengurangan daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL UPL, atau SPPL. Selanjutnya bab kedua tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pasal 3. Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting ya terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. 2. Kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, B. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, C. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
2, yang E ya, yang E-nya, poin E kita melanjutkan tadi ya, yang D, kemudian yang E-nya. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya. F. Introduksi jenis tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan jasa teknik. G. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. H. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara dan atau I. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Ayat ketiga, rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang besaran atau skalanya wajib AMDAL. Dan atau B. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasi usaha dan atau kegiatan dilakukan di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. 4. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang besaran atau skalanya wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Huruf A disusun dalam daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi nanti insya Allah kita akan membahas ya lampiran dari peraturan Permen LHK nomor 4 tahun 2021 ini ya. Jadi di situ ada rinciannya, KBLI-nya, jenis usahanya apa gitu yang wajib AMDAL. Kemudian ini pasal 3 ayat 5-nya, rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung ya, meliputi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang A. Batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung, dan atau B. Berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut. Ayat 6. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi kawasan lindung itu yang dimaksud itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan hidup. Itu kawasan lindung ada di situ. Jadi penjelasannya. Pasal 4 ayat 1, daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dikelompokkan berdasarkan KBLI dan atau non KBLI. Ayat 2, pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau instansi pemerintah, baik instansi pemerintah ya, dan juga ini pelaku usaha ini apa namanya wajib ya untuk apa namanya untuk membuat AMDAL bila memang kegiatan yang mereka kerjakan itu tadi berdampak penting gitu untuk lingkungan gitu ya, berdampak penting. Seperti contohnya tambang gitu ya, tambang untuk pelaku usaha tambang, ataupun tadi yang bersinggungan dengan hutan lindung gitu. Bab ketiga, daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib UKL UPL lah ya. Ada satu pasal aja, pasal 5. UKL UPL wajib dimiliki bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan. Ayat 2, usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL sebagaimana pada ayat 1 dikelompokkan berdasarkan KBLI dan atau non KBLI. Ayat 3, pengelompokan yang dimaksud pada ayat 2 tadi ya, berlaku untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau instansi pemerintah. Ayat 4, usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini disusun dalam daftar yang tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 4, daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Ada dua pasal, pasal 6 dan pasal 7. Kita lihat pasal 6-nya. SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk usaha dan kegiatan yang wajib UKL UPL. Ayat 2, usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL dikelompokkan berdasarkan KBLI dan atau non KBLI. Ayat 3, pengelompokan sebagaimana pada ayat 2 ini untuk rencana usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau instansi pemerintah. Ayat 4, usaha atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL ya, disusun dalam daftar yang tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 7 ayat 1, daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4.
UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4 dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 berlaku untuk jenis A, usaha dan atau kegiatan yang memerlukan sarana dan prasarana, dan B, usaha jasa yang memerlukan sarana dan prasarana. Ayat 2, penentuan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL untuk usaha dan atau kegiatan yang memerlukan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat ketiga, penentuan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL untuk usaha jasa yang memerlukan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kita masuk ke bab 5. Perubahan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Bab 5 terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 8 dan pasal 9. Kita lihat pasal 8-nya. Jenis usaha dan atau kegiatan yang tercantum dalam daftar dapat dilakukan perubahan meliputi A. Perubahan dari wajib AMDAL menjadi wajib UKL-UPL atau SPPL. Perubahan dari wajib UKL-UPL menjadi wajib AMDAL atau SPPL. C. Perubahan dari wajib SPPL menjadi wajib AMDAL atau wajib UKL-UPL, gitu ya. Jadi yang tadinya wajib AMDAL bisa berubah menjadi wajib UKL-UPL atau SPPL gitu. Yang tadinya wajib UKL-UPL menjadi wajib AMDAL atau SPPL. Kemudian dari wajib SPPL awalnya menjadi wajib AMDAL atau wajib UKL-UPL. Dan D. Penambahan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL atau SPPL yang belum tercantum dalam lampiran 1 dan 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi poin yang D ini bila mana belum tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 pada Permen LHK nomor 4 tahun 2021 ini belum ada ya di lampiran tersebut, maka itu bisa dilakukan penambahan ya, penambahan apa namanya? Penambahan ininya, jenis usahanya ya. Maksudnya adalah jadi perubahannya ini kan bisa perubahan dari AMDAL menjadi UKL-UPL atau SPPL ya, dari UKL-UPL jadi AMDAL SPPL, dari SPPL bisa jadi wajib AMDAL atau UKL-UPL, dan juga baik yang belum tercantum ya dalam lampiran 1 dan lampiran 2 ini juga dapat ditambahkanlah dia menjadi wajib apa gitu, entah AMDAL, UKL-UPL atau SPPL gitu. Lalu pasal 9 ayat 1. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diajukan secara tertulis kepada menteri oleh A. Menteri dan atau kepala lembaga pemerintah non kementerian, B. Gubernur, C. Bupati atau wali kota dan atau D. Masyarakat. Ayat 2. Menteri berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan evaluasi dengan melibatkan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. Ayat 3. Tata cara perubahan dan penetapan daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL atau SPPL sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bab 6. Ketentuan peralihan, satu pasal yaitu pasal 10. Pasal 10. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, permohonan penerbitan izin lingkungan dan pengesahan SPPL yang sedang berproses dilanjutkan sampai dengan penerbitan persetujuan lingkungan dan pengesahan SPPL. Mohon maaf, ini seharusnya bab ke-7 ya, ketentuan penutup, 2 pasal 11 dan pasal 12. Pasal 11-nya, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan menteri lingkungan hidup nomor P38 garis miring Men LHK garis miring Setjen garis miring Kum 1 garis miring 7 garis miring 2019 tentang jenis rencana usaha dan kegiatan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa dicek juga update kita. Nanti kita insya Allah akan membahas lampiran dari peraturan Menteri LHK nomor 9 tahun 2021 ini. Terima kasih telah menonton. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.